Di video ini kita akan bahas red flag financial, dan ini lebih parah daripada selingkuh menurut gua. Serius, karena selingkuh itu kelihatan, tapi kalau misalkan red flag financial itu pelan-pelan akan membunuh relationship kalian. Nama gue Philip Puniana, dan gue udah sekitar 18 tahun ada di industri keuangan, dan gue udah lihat puluhan pasangan berantakan hanya karena financial matters. Bukan karena nggak cinta dari awal, tapi pelan-pelan itu mereka grow apart karena mereka tidak satu visi. Dan ini adalah 7 financial red flags yang kalian harus perhatiin sebelum kalian nikah atau setelah kalian nikah pun kalian harus perhatiin. Kalau pasangan kamu mungkin kena sekitar 3 atau 4 dari 7 ini, kayaknya ini sudah harus dibahas dengan serius. Kalau kamu ajak ngobrol keuangan sama pasangan kamu, terus udah gitu dia selalu ngeles, ganti topik, atau marah-marah, itu bukan mereka malu atau apapun itu, tapi itu adalah avoidance. Dan kalau tidak transparan soal duit sekarang, nggak akan berubah tuh setelah nikah pasti. Itu sama aja pasti. Apalagi setelah nikah, duitnya kan nyampur. Berarti masalahnya nyampur dan komunikasinya hampir nol. Dan ini akan jadi masalah di kemudian hari. Jadi pasangan yang sehat itu menurut gua, itu harus bisa duduk bareng, ngobrolin soal duit dengan nyaman. Mulai dari sebelum kalian nikah, atau mulai dari sebelum masalah itu ada. Jadi nggak harus nunggu masalahnya itu gede dulu baru duduk bareng terus kayak gitu, gue punya masalah soal ini. Gimana cara kita beresin ya? No, pembicaraan itu, diskusi itu harus dimulai dari sebelum masalah itu ada. Pinjam 500.000, nggak dibalikin. Pinjam 1 juta, nggak dibalikin. Ya pattern ini nggak akan pernah hilang. Dan yang paling penting itu adalah, kalau misalnya dia ke teman aja begitu, berarti ke pasangan juga pasti akan begitu juga. Bedanya adalah setelah nikah itu nggak ada kata-kata istilahnya pinjam sebenarnya. Meskipun ya bisa di-justify ya, tapi menurut gue tidak ada kata-kata pinjam karena duit gue, duit lo, duit gue. Dan ini sebenarnya bukan nominalnya berapa, tapi soal mindsetnya. Dan inilah soal tanggung jawab. Orang yang tidak menghargai uang orang lain, itu nggak akan menghargai uang bersama juga. iPhone maunya terbaru, skincare maunya bagus, nongkrong semuanya sering banget, tapi nggak ada tabungan sama sekali. Terus kalau ditanya, ya udahlah nikmatin hidup aja, let it flow aja. Ini bukan soal head down atau enggak, tapi ini soal prioritasnya mau kemana nih. Orang-orang yang spendingnya melebihi income-nya atau sama dengan income-nya, itu bukan soal lifestyle ya, tapi itu kayak utang tapi belum kejadian aja, karena lifestyle udah pasti akan ikutin terus. Dan kalau kamu nikah sama orang seperti ini, maka lifestyle-nya akan menjadi beban kamu. Paling gampangnya gini, kalian tinggal cek aja ke pasangan kamu, tinggal nanya, expense kamu tuh berapa sih setiap bulannya? Nah, kalau jawabannya nggak tahu, berarti dia tuh nggak punya kontrol atas keuangannya sendiri. Dan itu harus didiskusiin. Nah, pay later di beberapa aplikasi, kartu kreditnya limitnya habis, pinjaman online dan lain-lain segala macam. Kalau dia bisa nyembunyiin utang sebelum nikah, dia bisa sembunyiin hal yang lain setelah nikah sebenarnya. Bukan berarti orang punya utang itu red flag ya. Tapi menurut gua, transparansi itu penting. Jadi pada saat mau nikah, itu harus tahu utangnya ada berapa. Supaya pasangannya itu bisa menerima dia atau tidak. Diskusiin gimana caranya ngeberesinnya. Dan utang itu kan nggak selalu konsumtif. Ada utang yang produktif juga. Ada utang untuk KPR, untuk bisnis. Yang menjadi red flag itu bukan utangnya, tapi rahasianya. Kalau dia nggak berani cerita, artinya itu ya dia tahu itu adalah masalah. Dan milih nutupin aja daripada ngadepin bareng. Sebenarnya kedengerannya enak ya, kayak pasangan ngalah, nggak mau debat, ya ikutin aja pokoknya kamu seperti apa. Tapi kalau coba dipikir lagi, kalau misalnya jawabannya adalah terserah kamu aja, berarti artinya dia lepas tangan sama sekali. Artinya ya dia tidak mau bertanggung jawab, dan tanggung jawab itu dikasih ke kamu. Dan guess what? Kalau misalnya hasilnya jelek, siapa yang akan disalahin? Jadi semua beban keuangan, planning, budgeting, dan segala macam, itu jatuhnya ke kamu doang, karena terserah kamu. Pasangan yang sehat itu bukan berarti semuanya dia akan setuju, tapi semuanya dia akan bantuin juga untuk mikirin. Jadi butuh financial partnership, 2 orang ini supaya mereka sepaham. Kalau ada flash sale, langsung check out. Terus udah gitu dia temen punya apa, dia langsung pengen beli juga. Gak bisa bedain antara mau sama butuh, need sama wants, itu gak bisa dibedain. Nah, orang yang punya pattern seperti ini, biasanya itu bukan cuma soal keuangan doang, tapi impulsif dalam banyak hal juga. Jadi termasuk ya soal keuangan yang besar. Orang yang nggak bisa nahan instant gratification ini bukan cuma masalah soal belanja aja. Dan ini adalah pattern yang nempel di semua keputusan, termasuk putusan keuangan yang besar. Dan pattern ini pasti akan lebih parah setelah nikah. Karena setelah nikah, akses ke uangnya kan lebih besar lagi kalau misalnya keuangan kalian gabungin ya. Tapi bagian kontrolnya nggak naik. Anda yang paling gampang, cek keranjang online shoppingnya. Itu gampang. Kalau isinya selalu penuh dan selalu di check out, itu bukan hobi, itu jadi kayak
bad habit. Nggak punya tabungan sama sekali. Orang yang nggak bisa nabung itu sebenarnya ada dua masalah, antara income-nya yang kurang atau memang tidak disiplin sama sekali. Kalau misalkan memang income-nya kurang, kita akan sampingkan. Tapi yang kita masalahin adalah tidak bisa menabung karena tidak punya disiplin sama sekali. Itu adalah red flag. Dan disiplin itu adalah fondasi dari semua keputusan keuangan. Dari budgeting, investasi, apapun itu semuanya adalah harus disiplin. Kalau sekarang aja nggak bisa sisihkan kayak 10%, 20% karena dia tidak disiplin, gimana nanti kalau misalnya udah punya anak, cicilan rumah, dan lain-lain. 7 red flags itu bukan untuk ngejudge pasangan kamu, tapi buat buka mata kalian sebenarnya. Karena red flag financial menurut gua adalah silent killer. Gak kerasa langsung, tapi pelan-pelan ngancurin. Dan yang lebih bahayanya lagi adalah kita semua udah lihat tanda-tandanya, tapi tutup mata. Karena cinta atau karena tidak mau ribut aja. Tapi cinta kan nggak bayarin cicilan ya. Cinta juga nggak ngelunasin utang. Oke, ngerti, gua ngerti. Cinta itu penting, tapi tanpa ada fondasi keuangan yang kuat, ya cuma cinta aja nggak cukup kan sebenarnya. Jadi kalau kamu ngerasa ini bermanfaat, share ke teman kamu yang lagi serius sama pasangannya, biar ini bisa jadi wake up call buat mereka yang butuh.